Pagi, siang, sore, malam, Pak Arif, Pak Adi, dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan laporan kegiatan penjadwalan ujian mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa program studi Matematika Murni Angkatan 2017 semester genap. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maria Kristiana Debumaran, NIM 173 114041. Bagian pertama, latar belakang. Teori graf merupakan bagian dari cabang ilmu matematika yang mempelajari mengenai sifat-sifat graf. Teori graf dapat diaplikasikan dalam kehidupan, salah satunya yaitu di dunia pendidikan untuk pembuatan penjadwalan ujian. Ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam pembentukan jadwal ujian, seperti mahasiswa, hari, waktu mata kuliah, dan jumlah jam. Proses pembuatan jadwal ujian dapat dilakukan dengan menggunakan banyak metode dan algoritma, seperti algoritma genetika, algoritma koloni semut, algoritma rekursif largest first, algoritma backtracking, dan algoritma Welch-Powell. Nah, dalam laporan akhir ini, algoritma yang akan digunakan adalah algoritma Welch-Powell. Algoritma Welch-Powell merupakan algoritma pewarnaan graf yang melakukan pewarnaan berdasarkan urutan derajat dari simpul-simpulnya, yaitu dengan melakukan pewarnaan berdasarkan derajat yang paling besar ke derajat yang paling kecil. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari kegiatan proyek kami. Yang pertama yaitu mengetahui bagaimana merepresentasikan permasalahan penjadwalan ujian akhir semester mata kuliah dengan graf. Yang kedua, mengetahui bagaimana mengimplementasikan pewarnaan graf dengan menggunakan algoritma Welch-Powell. Lalu yang ketiga, mengetahui bagaimana menginterpretasikan bilangan kromatik ke dalam penjadwalan ujian akhir semester mata kuliah. Kemudian, manfaat dari kegiatan proyek kami. Yang pertama, menambah pengetahuan baru mengenai penjadwalan ujian dengan pewarnaan graf.
Lalu yang kedua, menambah pengetahuan baru mengenai algoritma Welch-Powell untuk pewarnaan graf dalam pembuatan jadwal ujian. Lalu yang ketiga, menambah pengetahuan baru mengenai bilangan kromatik dalam penjadwalan ujian akhir semester mata kuliah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah deskripsi data. Pengumpulan dan penyajian data. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilaksanakan pada tanggal 20-22 Mei 2021. Dilakukan melalui Google Form dan dibagikan kepada 25 mahasiswa program studi matematika angkatan 2017. Data kemudian disajikan dalam bentuk tabel yang berisi NIM, mata kuliah, dan mahasiswa yang masih mengambil mata kuliah. Pada keterangan tabel, terdapat 20 mata kuliah yang dilambangkan dengan variabel A sampai dengan T, dan angka 1 melambangkan mahasiswa yang mengambil mata kuliah, dan 0 jika mahasiswa tidak mengambil mata kuliah tersebut. Berikut tabel hasil kuesioner NIM dan mata kuliah yang diambil. Di sini A merupakan mata kuliah Kapita Selekta, B. Aljabar Linear, C. Ekonometrika, D. Analisis runtun waktu, E. Statistika matematis. F. Kalkulus integral, G. Pemrograman linear, H. Geometri analitik, I. Teori gelanggang dan lapangan, J. Metode numeris, K. Pemrograman non-linear, L. Machine learning, M. Matematika asuransi. N. Psikologi belajar, O. Psikologi komunikasi, P. Riset operasi, Q. Kristologi, R. Komunikasi antar pribadi, S. PPO, dan T. Perubahan dan pengelolaan organisasi. Pada tabel, kolom pertama memuat 3 digit terakhir dari NIM setiap mahasiswa. Sedangkan angka 1 menyatakan mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut, sedangkan angka 0 menyatakan mahasiswa tidak mengambil mata kuliah tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis data dan pembahasan. Dari data yang diperoleh, akan dijadikan jadwal ujian akhir semester genap bagi mahasiswa matematika murni angkatan 2017. Maka dari itu, jadwal ujian akhir semester genap yang dibuat tidak boleh bertabrakan antar mata kuliah yang satu dengan yang lainnya. Pada hari yang sama, mata kuliah yang diujikan pun dapat lebih dari satu mata kuliah. Penyelesaian untuk masalah ini sama dengan menentukan bilangan kromatik untuk sebuah graf. Yang selanjutnya akan dilaksanakan pewarnaan simbol pada graf tersebut dengan menggunakan algoritma Welch-Powell. Nah, berikut adalah grafik graf G yang diperoleh dari data yang sudah dikumpulkan. Setiap simpul dalam graf tersebut menyatakan mata kuliah. Untuk sisi yang menghubungkan dua simpul menyatakan ada mahasiswa yang memilih kedua mata kuliah tersebut. Selanjutnya, akan dilakukan pewarnaan simpul pada graf tersebut dengan menggunakan algoritma Welch-Powell. Untuk langkah pengerjaannya, kita dapat menggambarkan pada tabel ini, pada tabel terlebih dahulu, supaya menjadi lebih sederhana. Nah, dengan demikian, dapat ditentukan bilangan kromatik XG sama dengan 7. Hal ini berarti dalam 1 minggu dibutuhkan 5 hari, dari hari Senin hingga hari Jumat sesuai dengan hari perkuliahan seperti biasanya untuk dilaksanakan ujian. Dengan 3 hari diantaranya
Masing-masing terdapat 1 hingga 3 mata kuliah yang akan diujikan. Dari tabel tersebut, jika direpresentasikan ke dalam graf, maka akan menjadi seperti ini.